Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan TK, SD, SMP, Betel Sulung 3. Dan tak lupa juga selamat pagi untuk anak-anak dari TK, SD, SMP, Betel Sulung 3. Seperti biasa kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, karena kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dan supaya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang bertema menjadi anak Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi anak Tuhan? Nah, di sini kita bisa membaca Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Bu Priscil akan bacakan. Tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Nah, di sini bagaimana kita bisa mendapatkan hak untuk menjadi anak Allah? Nah, jawabannya adalah kita harus menerima Yesus. Di sini bagaimana cara kita menerima Yesus? Tadi sudah kita baca di Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi kepada mereka yang menyambut Dia dan percaya kepadanya, mereka diberikannya hak menjadi anak Allah. Dalam petikan ayat tadi dengan jelas menegaskan cara kita dapat menjadi anak Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kita perlu menerima Yesus dengan mempercayainya. Apakah yang harus kita percaya tentang Yesus? Kira-kira apa anak-anak? Nah, ada dua hal. Yang pertama, kita harus mengakui Yesus bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang telah dilahirkan oleh anak darah Maria melalui kuasa Roh Kudus. Dan kita juga harus mempercayai pada kehidupannya yang sempurna untuk memurnikan hidup kita. Yang kedua, kita harus beriman terhadap Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Nah, di mana rancangan Allah adalah mengorbankan anaknya yang sempurna di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus hukuman atas kita, umatnya yang berdosa ini. Bagi orang-orang yang mau menerima Dia, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah anugerah bahwa kita bisa terlepas dari hukuman. Nah, di sini hanya mereka orang-orang yang mempercayai Yesus, yang bukan hanya sekedar percaya, tapi bergantung kepada Yesus demi keselamatan, tunduk terhadapnya sebagai Tuhan dan mengasihi sebagai harta yang paling berharga. Itulah yang menjadi anak-anak Allah. Nah, setelah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, kita akan mendapatkan hak kita, yaitu menjadi anak Allah. Seorang anak akan menjadi dewasa mirip seperti orang tuanya, baik dilihat secara fisik maupun dengan sikapnya. Nah, di sini sama seperti halnya dengan Allah. Allah juga menghendaki kita sebagai anak-anaknya juga menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Di sini anak Allah tidak akan hidup terus-menerus di dalam dosa dan tanpa bertaubat. Di sini Bu Priscil akan membacakan Injil 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Anak-anakku,
Janganlah biarkan siapapun menipu kamu. Siapa melakukan kehendak Allah, dia anak Allah, seperti Kristus. Siapa terus-menerus berbuat dosa, dia adalah anak iblis. Karena iblis berdosa sejak permulaan. Justru untuk hal inilah anak Allah datang bagi memusnahkan pekerjaan iblis. Siapa yang menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, karena sifat Allah sendiri ada padanya. Karena Allah itu Bapanya, dia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Inilah perbedaan antara anak Allah dan anak iblis. Siapa tidak melakukan kehendak Allah atau tidak mengasihi saudaranya, bukanlah anak Allah. Nah, di sini jelas kita tahu bahwa sebagai anak Allah atau untuk menjadi anak Allah, kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan lama dan kita harus melakukan kehendak-kehendak Allah. Kehendak Allah adalah perbuatan yang tidak melanggar peraturan dari Allah. Nah, kalian tahu kalau kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Contohnya, misalnya ada anak yang suka mencontek. Nah, mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau kalian ingin menjadi anak Allah, apa yang harus dilakukan? Kalian harus berhenti mencontek dan harus bersikap jujur. Ada lagi, misalnya ada anak yang mencuri. Kita tahu mencuri itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, tapi kita melakukannya terus-menerus. Apakah itu contoh anak Allah? Di sini jelas-jelas berfirman, anak Allah tidak akan mengulangi dosanya. Kita tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena itu kita juga harus segera berhenti dan bertaubat. Karena apa? Tuhan sangat membenci hal-hal seperti itu. Karena untuk menjadi anak Allah, bukan hanya kita tahu bahwa Dia Tuhan Yesus, tapi kita juga harus menerima dan melaksanakan kehendak-kehendak Allah. Nah, di sini kita harus menyambut seruan Allah untuk bertaubat daripada dosa dan mempercayai Kristus bahwa Allah bermula hari ini. Kita harus taat dan melaksanakan seluruh kehendak Allah dengan baik. Nah, di sini adakah anak-anak yang sudah membuat keputusan untuk dapat menerima Kristus di dalam hidupnya sebagai penyelamat dan dapat melakukan kehendak-kehendak Allah dengan baik? Bu Prisil percaya di sini tidak ada anak-anak yang tidak menjadi anak Allah. Pasti kalian semuanya bisa menjadi anak-anak Allah dan bisa membanggakan Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga, dan juga bisa membanggakan orang tua kita dan juga bisa membanggakan nama sekolah TK, SD, SMP Betel Sulung 3 ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan singkat. Biarlah renungan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak yang mendapatkan hidup yang baru, bisa melakukan seperti apa yang Kau hendaki. Biarlah Engkau ubah kami ya Tuhan menjadi pribadi yang semakin lama semakin baik. Dan biarlah ya Tuhan Engkau selalu melindungi kami dari segala pencobaan. Biar sebentar lagi ya Tuhan kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat, akal budi, kepandaian kepada murid-murid semua supaya mereka bisa
belajar dengan baik, bisa menerima pembelajaran dengan baik, dan juga berkati guru-guru yang akan menyampaikan pelajaran. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami semua di dalam pekerjaan kami. Berikanlah kesabaran, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Sekian renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.